Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo teman-teman semua. Kami dari Universitas Islam As-Syafi'iyah, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Siklus Penanganan Pengembangan SDM Perbankan dalam Pemberian Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas lainnya. Materi ini disusun oleh Sabila Cahya Maulidina, Khairun Nisa, dan saya sendiri Ilham Saifin Nuha. Kita langsung masuk materi. Peranan sumber daya manusia dalam perbankan. Mengingat yang dikelola oleh bank adalah dana, baik dana pemilik maupun dana masyarakat, maka sektor perbankan mengandalkan kepercayaan. Selain membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan profesional, bank harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas moral yang baik dan terpercaya. Menurut surat keputusan direksi nomor 23/80/Kap/Dir tanggal 28 Februari tahun 1991 mewajibkan bank untuk menyediakan dana pendidikan pegawai sekurang-kurangnya 5% dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia setiap tahun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai bank dalam bidang operasional dan pengelolaan bank. Oleh karena itu, perbankan diharapkan dapat memperoleh intelektual kapital yang kuat dalam mengantisipasi persaingan masa depan. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam industri perbankan, meliputi yang pertama yaitu ada perencanaan kebutuhan karyawan. Yang kedua ada proses membentuk atau membangun build melalui tahapan training and development. Yang ketiga yaitu ada proses pengembangan atau development melalui career path and performance management. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada reward and incentive. Selanjutnya tentang siklus dalam penanganan sumber daya manusia meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, perencanaan SDM sebagaimana lazimnya pada suatu kegiatan manajemen. Manajemen SDM dimulai dari kegiatan perencanaan atau planning. Pihak eksekutif perbankan biasanya memulai dengan penyusunan master planning, berisikan tentang kebijakan perusahaan tentang misi dan visi. Kedua, penarikan atau rekrutmen. Cara yang dilakukan dalam penarikan tenaga kerja yaitu dengan pertama rekrutmen dari dalam bank, baik secara mutasi, promosi, ataupun rotasi antara tenaga kerja. Kedua, rekrutmen dari luar bank, baik melalui bantuan biro jasa penarikan tenaga kerja atau konsultan SDM lembaga psikologi industri. Yang ketiga, rekrutmen melalui perjanjian kerjasama. Yang ketiga, penempatan SDM. Hasil rekrutmen dan seleksi yang dilakukan sebuah bank terhadap ratusan, bahkan ribuan pelamar untuk memenuhi kebutuhan beberapa puluh jabatan baru dalam organisasi bank tersebut, berakhir dengan diangkatnya karyawan-karyawan baru yang biasanya disertai dengan kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama, karyawan-karyawan baru diangkat sebagai karyawan dalam status masa percobaan untuk masa 1 tahun. Kedua, karyawan-karyawan baru menjalani masa on the job training. Ketiga, karyawan-karyawan baru diharuskan melakukan magang pada berbagai unit yang berbeda dalam organisasi bank dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Salah satu proses terpenting yang dialami oleh tenaga kerja atau karyawan baru dalam suatu organisasi bank adalah menerima imbalan berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penempatan bentuk dan jumlah besarnya imbalan yaitu yang A. Ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja. Yang B. Imbalan-imbalan yang berlaku di pasaran, artinya jenis dan jumlah imbalan yang biasa berlaku di antara bank-bank lainnya. Yang C. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Departemen Keuangan. Yang D. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Selanjutnya akan dibahas oleh Khairunisa. Sebuah bank menerapkan ketentuan atau kebijakan imbalan bagi karyawan meliputi 1. Gaji pokok, 2. Tunjangan harian seperti tunjangan makan, uang transport, dan lain-lain. Yang ketiga, tunjangan kesehatan atau penggantian pengobatan yang kadang-kadang diberikan melalui fasilitas-fasilitas asuransi kesehatan. Yang keempat, tunjangan hari tua atau keikutsertaan dalam program dana pensiun. Selanjutnya, selain imbalan yang bersifat tunai, beberapa bank juga memberikan insentif melalui surat keputusan direksi bank. Yang pertama, pemberian fasilitas pinjaman karyawan, misal pembelian rumah, kendaraan bermotor, dan alat-alat rumah tangga. Yang kedua, pemberian kemudahan atau keikutsertaan kepemilikan saham. Yang ketiga, kemudahan untuk mengikuti kursus, training, bahkan pengiriman studi ke perguruan tinggi. Yang keempat, kemudahan atau bantuan pembiayaan untuk mengikuti program olahraga. Yang kelima, fasilitas lain dalam rangka membuat karyawan merasa tentram, happy, dan berinisiatif. Hubungan yang ada antara pihak pemilik bank dengan setiap karyawan bank diatur dengan perjanjian kerja. Misal berupa surat keputusan direksi bank tentang pengangkatan karyawan yang bersangkutan sebagai karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan honorer, karyawan harian, penasihat ahli, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, seringkali terjadi berbagai kasus perselisihan. Misal, 1. Keputusan pimpinan perusahaan yang dianggap merugikan karyawan. 2. Mutasi, promosi, atau penempatan karyawan yang tidak wajar. Yang ketiga, pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan karyawan. Yang keempat, jumlah pesangon yang dianggap merugikan karyawan. Yang kelima, bentuk skorsing yang dianggap terlalu memberatkan karyawan. Yang keenam, kenaikan gaji atau tunjangan yang kurang memuaskan karyawan. Yang ketujuh, fasilitas pelaksanaan ibadah keagamaan yang kurang cocok. Yang kedelapan, penetapan hari libur, cuti bersama, dan lain-lain. Oke teman-teman semua, itu yang bisa kami sampaikan dari materi siklus penanganan pengembangan SDM perbankan dalam pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.